Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zairo. Saya dari Offering BK8 akan menjelaskan tentang kondisi pengubahan konseling realita. Jadi yang pertama ada hakikat dari konseling realita. Nah, hakikat dari konseling realita yang pertama yaitu konseling realita ini adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Kemudian, konselor berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan konseli dengan cara-cara yang bisa membantu konseli menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian, inti konseling realita adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Kemudian, konseling realita yang diperkenalkan oleh William Glasser memusatkan perhatiannya terhadap perilaku bertanggung jawab dengan memperhatikan 3R, yaitu right, reality, dan responsibility. Nah, konsep 3R itu tadi, right adalah kebenaran dari tingkah laku seseorang dengan standar norma yang berlaku, baik itu norma agama, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada reality. Reality sendiri ini merupakan kenyataan individu bertingkah laku sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya yaitu yang terakhir responsibility. Nah, responsibility ini adalah bertanggung jawab, yaitu tingkah laku dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan cara yang tidak merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu ada tujuan konseling realita. Jadi tujuan konseling realita yang pertama yaitu membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Otonomi sendiri ini merupakan kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal. Kemudian mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu membantu konseli dalam menentukan dan mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang terakhir yaitu membantu konseli membentuk hubungan atau membina hubungan dengan orang-orang yang telah dipilihnya di dalam dunia kualitasnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran konselor dalam konseling realita. Nah, fungsi dan peran konselor yang pertama yaitu konselor terlibat dengan konseli dan membawa konseli menghadapi realita. Jadi, fungsi dasar konselor adalah menciptakan hubungan yang baik dengan konseli dan kemudian konseli mampu menghadapi kenyataan. Fungsi yang kedua yaitu konselor sebagai seseorang yang memberikan dukungan dan bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Kemudian yang terakhir yaitu memberi hadiah atau pujian. Jadi konselor diharapkan memberi hadiah bila konseli berbuat dalam cara yang bertanggung jawab dan menunjukkan ketidaksetujuan apabila mereka bertindak demikian. Kemudian ada pengalaman konseli. Yang pertama yaitu konseli memusatkan pada tingkah laku. Jadi, jika seorang konseli mengeluh merasa cemas, konselor dapat menanyakan apa yang membuat Anda merasa cemas. Kemudian, pengalaman konseli yang kedua yaitu konseli membuat dan menyepakati rencana. Jadi, sewaktu konseli membuat pertimbangan tertentu atas tingkah lakunya dan memutuskan bagaimana mereka ingin berubah, mereka diharapkan untuk mengembangkan rencana khusus untuk mengubah tingkah laku gagal ke tingkah laku yang lebih berhasil. Selanjutnya yaitu mereka harus secara aktif melibatkan diri dalam menerapkan kontrak yang dibuat dalam cara-cara yang bertanggung jawab agar kemajuan dapat terjadi. Pengalaman konseli yang selanjutnya yaitu konseli mengevaluasi tingkah lakunya sendiri. Jadi, evaluasi dilakukan dalam cara yang tidak mengkritik diri sendiri. Kemudian ada konseli belajar kecanduan
positif. Nah, di sini Glasser menekankan pentingnya belajar tanpa kritik dari orang lain dalam setiap usaha. Sebagai orang yang berusaha memperbaiki, mereka harus dengan seksama tidak mengkritik diri sendiri secara kasar yang dapat membawa proses perubahan yang mengakibatkan di akhirnya proses perubahan secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu ada pengalaman konseli dari buku Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi. Yang pertama, konseli diharapkan memusatkan pada tingkah laku mereka sebagai ganti dari perasaan dan sikap-sikapnya. Kemudian, konseli melakukan penilaian atau evaluasi atas apa yang dilakukannya selama proses konseling. Hal ini ditinjau dalam evaluasi ini adalah adanya perubahan tingkah laku konseli. Kemudian, konseli mengambil keputusan untuk mengubah tingkah laku gagal menjadi berhasil. Selanjutnya yaitu konseli membuat rencana-rencana yang spesifik guna mengubah tingkah lakunya. Lalu konseli membuat komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah dibuatnya. Komitmen dibuat untuk dijadikan acuan agar apa yang mereka lakukan bisa sesuai dengan rencana. Kemudian, konseli terlibat aktif dalam pelaksanaan kontrak yang telah dibuatnya secara bertanggung jawab. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada situasi hubungan dalam konseling realitas. Jadi, dalam situasi hubungan dalam konseling realitas ini ada prinsip-prinsip tertentu yang memberikan kerangka kerja hubungan konseli dan konselor. Yang pertama yaitu konseling realita didasarkan pada hubungan pribadi dan keterlibatan antara konseli dan konselor. Jadi konselor dengan kehangatan, pengertian, penerimaan, dan kepercayaan pada kapasitas orang untuk mengembangkan identitas berhasil harus mengkomunikasikan dirinya kepada konseli bahwa dirinya itu membantu. Selanjutnya yaitu perencanaan menjadi langkah penting dalam konseling realita. Nah, rencana perbuatan harus spesifik, konkret, dan dapat diukur. Tidak perlu kaku, sejumlah rencana terus-menerus dapat diterapkan untuk mengatasi masalah. Jika suatu rencana tidak dilakukan, harus direevaluasi dan alternatif lain dapat diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya kesepakatan atau komitmen. Jadi setelah individu membuat pertimbangan nilai tentang tingkah laku mereka dan menentukan rencana perbuatan, konselor membantu konseli dalam membuat kesepakatan untuk menerapkan rencana mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka dapat menyimpulkan bahwa ciri utama individu yang memiliki identitas gagal adalah bahwa mereka memiliki ketidakinginan yang kuat untuk membuat kesepakatan. Kemudian yang terakhir yaitu konselor mengaplikasikan konsep no excuse. Jadi, dalam praktek tidak akan semua kesepakatan klien ini dilaksanakan. Untuk itu, konselor mengaplikasikan konsep ini. Ketika rencana gagal, konselor tidak perlu mendengarkan keterangan-keterangan konseli mengenai kegagalannya. Dalam hal ini, konselor tidak boleh mencela dan memprotes konseli yang gagal atau bermain detektif dan mencari alasan-alasan gagal tersebut. Baik, kalau begitu sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.